Yang kedua, belanja pemerintah itu harus bisa mempengaruhi layanan. Dalam pandangan saya, walaupun ada yang mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh belanja infrastruktur, walaupun infrastrukturnya rendah dibangun, tapi ekonomi itu saya tidak masuk dalam tim itu. Kenapa? Bagi saya, pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur. Karena dalam cara berpikir Pakti, pembangunan dianggap tidak ada kalau tidak bangun jalan, tidak bangun jembatan, tidak bangun irigasi, tidak bangun bendungan, tidak bangun sekolah, tidak bangun puskesmas, tidak bangun rumah sakit, tidak bangun gedung-gedung, tidak bangun perumahan pemukiman, tidak bangun kawasan pemukiman baru, tidak bangun kawasan industri baru. Kenapa? Karena uang itu harus beredar. Uang itu beredar pada sektor barang dan jasa. Sektor dan barang dan jasa akan bergerak manakala infrastrukturnya baik. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, apakah pembangunan infrastruktur itu bisa melambatkan ekonomi di kemudian hari? Pembangunan infrastruktur bisa melambatkan ekonomi di kemudian hari kalau itu diraihnya dengan utang yang terlalu besar. Tapi kalau diraihnya dengan gerut-gerut, saketik pahiloba bisa, maka dia akan menjadi pertumbuhan. Menjadi pegawai negeri ASN, membangun rumah, pinjam dari BJB, tapi diatur pinjamnya, ada sisanya 40%, yang 60% untuk bangun rumah, kemudian dia mengurangi jatah konsumsi makannya, jalan-jalannya dikurangi, nontonnya dikurangi, dia fokus untuk bangun rumahnya dan sekolah anaknya. Setelah rumahnya selesai, anaknya sekolahnya selesai, uang dari BJB untuk kembali, maka dia akan menikmati di usia 40-50 tahun. Tetapi berbanding terbalik, kalau jadi ASN, kemudian pinjam bank untuk kredit rumah, pinjam bank kredit mobil, habis setiap minggu harus healing, maka bulan depannya setelah traveling dia ke-healing. Kenapa? Besar pasar daripada dia akan mengalami depresi ekonomi. Pemerintah juga begitu. Pemerintah harus apa? Harus mengefisienkan, mengefektifkan apa? Belanja yang tidak produktif. Itu bisa langsung. Belanja tidak produktif itu apa? Belanja-belanja yang tidak melahirkan multiplier efek ekonomi. Belanja apa? Rapat-rapat, seminar-seminar, kunjungan kerja, studi banding, baju dinas, mobil dinas, kegiatan protokoler, makan minum padahal gulanya sudah tinggi, listrik dibuang-buang, AC dibuang-buang, air dibuang-buang. Ini efisien. Maka itu harus dipangkas, dirombak untuk apa? Investasi. Investasi apa? Jalan yang mulus, air yang mengalir, gedung-gedung sekolah yang memadai, layanan rumah sakit yang memadai, akses internet yang mudah dijangkau, kawasan pemukiman baru, kawasan pertanian baru. Ini kita lanjutkan. Sehingga pembangunan yang diarahkan adalah pembangunan yang menjaga otoritas fiskal, sehingga fiskal ini senantiasa transparan itu terlihat. Maka lalu lintas keuangan terus bisa dibaca. Kalau nggak bisa dibaca dan ruang gelap, maka keuangan akan disimpangkan. Maka itu saya mulai yang disebut dengan transparansi akuntabilitas publik di Pemprov Jabar. Saya menjelaskan seluruh titik anggaran itu kepada publik secara nyata. Untuk apa? Publik boleh mengkoreksi, publik bisa melihat lalu lintas keuangannya, karena ini ada prinsip-prinsip akuntabilitas. Gak bisa lagi keuangan negara gak ada ruang gelap. Keuangan negara itu ruang terbuka. Kalau bukan, karena dibimbingnya juga anggaran publik itu anggaran yang bisa dibaca oleh publik secara terbuka, perginya kemana orang harus tahu. Bahkan dalam jangka panjang saya ingin pembayar pajak itu bisa bertanya uang pajaknya dipakai apa. Agar apa? Agar birokrat tidak seenaknya menikmati uang dibayarkan itu. Dianggapnya adalah itu otoritasnya gubernur. Bukan, gubernur punya otoritas untuk membelanjakan kepentingan rakyat jelata. Sehingga kenapa dana transfer daerah yang 2,458 triliun
yang dipotong untuk Pemprov Jabar dan 2,7 triliun untuk kabupaten kota Jawa Barat, saya tidak protes. Kenapa? Saya itu lagi ditantang. Tantang apa? Uang saya dipotong. Boleh uang saya potong, tapi tidak akan pernah bisa memotong belanja pembangunan di Jawa Barat. Kenapa? Saya akan merubah diri. Birokrat akan saya ubah diri. Puluhan tahun birokrat menikmati listrik yang menyala dalam setiap hari. Puluhan tahun birokrat menikmati perjalanan. Puluhan tahun birokrat menikmati studi banding. Puluhan tahun gubernur menikmati fasilitas yang luar biasa dari Pemprov Jabar. Saya akan jadi gubernur yang tidak begitu menikmati. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.